Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita berjumpa kembali dalam kuliah online kita untuk mata kuliah manajemen dan evaluasi proyek. Kali ini kita akan mengambil topik diskusi adalah alat untuk memonitor jadwal proyek, yaitu Kurva S. Selamat mengikuti. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu alat bantu yang sering sekali digunakan bagi para pengelola proyek maupun pelaksana untuk mengendalikan dan mengevaluasi ketepatan waktu serta progres pelaksanaan proyek di lapangan. Alat bantu ini adalah kurva S. Mengapa disebut kurva S? Karena memang bentuknya yang menyerupai huruf S. Biasanya kurva ini akan kita sepakati sebelum proyek itu dilaksanakan. Kurva ini merupakan kurva kartesian biasa, XY, di mana sumbu X itu menggambarkan waktu berjalannya proyek dari awal sampai akhir, sedangkan sumbu Y-nya itu bisa diartikan sebagai dua hal. Baik itu yang pertama adalah persentase progres proyek atau kemajuan proyek, atau yang kedua adalah jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk setiap periode waktu. Jadi ini gambar ini sebenarnya sama dengan kurva kartesian biasa, yang X ini ke arah horizontal ini menggambarkan waktu, dan yang Y ke arah vertikal ini menggambarkan bisa rupiah, bisa juga persentase progres proyek. Nah, biasanya kurva S ini akan kita lakukan kesepakatan dengan pelaksana pada saat rapat awal sebelum pelaksanaan proyek. Rapat awal ini sering disebut sebagai istilah kick-off meeting atau juga banyak yang menyebutkan sebagai PCM atau pre-construction meeting kalau untuk di pekerjaan konstruksi. Atau bisa juga disebut sebagai PIM atau pre-implementing meeting. Ini kalau di proyek-proyek yang lain seperti proyek IT, proyek untuk pengembangan produk, pabrik, dan lain sebagainya. Oke, nah pada prinsipnya kurva S ini kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal kita sebut sebagai bagian ketika proyek ini dilakukan pada fase tahap-tahap awal, kemudian fase pada saat proyek ini memasuki tahapan implementasi yang padat ya, jadi bagian yang merupakan bagian intinya tengah, kemudian masa akhir proyek yang juga biasanya sudah mendekati akhir. Kalau kita lihat slope atau garis progresnya yang membentuk kurva S ini, pada seperempat awal ini masih terlihat landai. Artinya progresnya, kenaikannya tidak begitu banyak. Tetapi pada 50% di tengah, ya, ini menggambarkan kenaikan yang cukup tajam, lalu 25% di akhir, ini juga kenaikannya tinggal sedikit. Ini adalah bentuk kurva S yang ideal. Nah, tadi saya sebutkan di sumbu Y-nya bisa merupakan persentase, sehingga pada saat titik akhir ini persentasenya harus sudah 100%, atau bisa juga sumbu Y ini adalah rupiah atau anggaran yang dikeluarkan. Saya ambil contoh. Misalnya kita punya proyek sampai dengan bulan September, ya, sampai dengan bulan September dengan total anggaran misalnya 900 juta. Kemudian sekarang kita akan melakukan pemantauan pada akhir bulan Mei, ya bulan Mei ini misalnya. Ya. Pada akhir bulan Mei, ya, di sini ada perbedaan. Yang bawah ini
merupakan kurva S yang sudah disepakati pada saat kick-off meeting atau PIM, pre-implementing meeting. Sedangkan kurva yang naik ini menggambarkan adalah kurva yang terjadi saat ini atau kita bilang sebagai existing curve, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sumbu Y-nya menunjukkan jumlah anggaran atau rupiah yang dikeluarkan. Menurut proposal dan perencanaan awal, pada akhir bulan Mei, harusnya anggaran yang dikeluarkan untuk proyek adalah 660 juta. Tetapi realisasinya itu berada pada level 840 juta. Maka di sini ada yang disebut dengan cost varian. Varian biayanya adalah minus 180. Artinya kita lebih boros 180 juta. Nah, karena di sini menggambarkan yang sumbu Y ini biaya, maka yang sumbu X ini menggambarkan waktu. Kita lihat di sini. Menurut rencana 660 ini harusnya dicapai pada bulan Mei. Tetapi menurut grafik yang realisasinya 660 juta ini tercapai pada pertengahan bulan April. Ya, jadi sama juga. Berarti kita punya keterlambatan proses. Nah, jadi kurva S ini erat kaitannya dengan earn value management bab sebelumnya, yaitu terutama pada saat kita membahas masalah cost schedule performance index dan cost performance index. Jadi tolong diingat lagi dan dilihat lagi materi yang itu, yaitu CPI dan SPI, schedule performance index dan cost performance index. Kurva S ini berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini misalnya, ya. Tentu dalam pelaksanaan proyek ini kadangkala kita mengalami perubahan. Kadangkala kita akan melakukan penyesuaian schedule. Bisa dimundurkan proyeknya, bisa ada penambahan biaya atau penambahan lingkup dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan kurva S terhadap variasi yang tadi saya sampaikan. Perubahan waktu, perubahan anggaran, dan lain sebagainya. Kita lihat yang sebelah kiri. Revisi akibat perubahan volume, biaya, dan waktu tetap. Kita lihat, ini menunjukkan sumbu Y-nya adalah persentase progres, bukan rupiah. Kita lihat di sini pada periode 1, 2, 3, 4, 5. Pada periode kelima, seharusnya progres sudah berada pada 55%. Tetapi kenyataannya pada periode kelima ini progres masih 30%. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Karena ada perubahan volume. Maksudnya perubahan volume itu apa? Perubahan volume itu lingkup pekerjaannya ditambah. Karena lingkup pekerjaannya ditambah, berarti walaupun sama-sama 100%, tapi 100% sekarang itu jauh lebih banyak dibandingkan 100% sebelum direvisi. Artinya, yang sekarang mungkin sudah memenuhi syarat di 55%, tetapi pada saat volume ini sudah ditambah, maka yang 55% ini anjlok, setara menjadi 30%. Karena 30% ini sudah ada revisi, sehingga volumenya jauh lebih besar. Ya, kira-kira begitu. Paham ya maksudnya? Misalnya gini, kita mau buat bangunan 1000 meter. Sekarang harusnya sudah 50%, artinya sudah 500 meter. 500 meter ya, 500%, 50% di 500 meter persegi. Tapi ternyata hasil kesepakatan ditambah bangunannya tidak 1000, tapi menjadi 1500. Nah, penambahan dari 1000 menjadi 1500 meter persegi akan membuat kurva S-nya anjlok, turun. Kenapa? Karena kita baru menyelesaikan 500 meter persegi sekarang. Menggunakan target proyek yang awal, 500 meter persegi ini merupakan 50%-nya dari 1000 rencana awal. Tapi setelah rencananya diubah menjadi 1500 meter, maka 500 meter persegi ini hanya sepertiga. Jadi turun, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini, biar tetap. Oke, jadi lebih landai. Yang artinya, jika ini landai,
Kemudian harus ada percepatan di sini supaya waktunya tidak boleh berubah. Nah, sekarang nih ya, lalu bagaimana kalau ada penambahan biaya tetapi waktunya tetap, ya. Nah, kalau ada penambahan biaya, ya, ini kita lihat di sini. Grafik yang atas ini merupakan grafik awal, grafik yang bawah ini merupakan grafik revisi. A, aksen dan A memiliki uang yang sama. Tetapi karena total nilai eh, berubah atau persentasenya berubah, maka nilainya anjlok. Nah, sekarang kalau perubahannya termasuk perpanjangan waktu. Kita lihat waktunya diperpanjang yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jadi 12. Yang tadinya selesai dalam 10 bulan harus diselesaikan dalam 12 bulan. Ya. Sekarang kita lihat dulu di sini. Ini berada pada progres 20%. Nah, schedule awal pada akhir bulan ketiga progresnya adalah 20%, ya, 20%. Nah, kemudian waktunya digeser dua bulan. Waktunya digeser 2 bulan. Nah, digeserlah 2 bulan waktunya ini ke sana. Progres sama, masih 20%. Tetapi waktunya nah, lebih lama. Ini 1, 2 bulan. Nah, kemudian kita lihat dari sisi progres. Sama karena waktunya ditambah tetap harus mencapai pada fase 100%. Tetapi awalnya 100% ada di minggu ke-10, sekarang ada di minggu ke-12. Kita lihat selisihnya semuanya ada di 2. Jadi ini mundur waktunya. Nah, sekarang bagaimana kurva S ini bisa menunjukkan adanya varians, ya. Ya, kita lihat sekarang. Jadi di gambar kurva S ya di awal. Nah, gunanya kurva S ini adalah yang pertama tentu untuk memperkirakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan setiap periode waktu selama pelaksanaan pekerjaan. Jadi selama waktu proyek ini berjalan. Berikutnya kurva S ini juga berfungsi sebagai alat untuk pemantauan atau monitoring tools. Sebagai cara kita untuk mengevaluasi bagaimana realisasi pekerjaan dibandingkan dengan rencananya. Apakah masih di atas dalam batas normal, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Bagaimana langkah-langkah membuat kurva S? Oke. Yang pertama, buatlah tabel yang berisi WBS, Work Breakdown Structure, atau dalam bahasa Indonesia disingkat sebagai SRK, struktur rincian kerja. Lalu Anda buat juga rencana biayanya, RAB, dan jadwal pelaksanaan schedule dalam bentuk diagram batang atau Gantt chart. Hitung bobot setiap pekerjaannya, bobot biayanya. Biaya pekerjaan itu dibagi dengan total biaya dikalikan 100%. Rencanakan progres pelaksanaan pekerjaan setiap periode waktu berdasarkan bobot tersebut. Kalikan bobot itu dengan rencana progres. Hitung secara kumulatif untuk setiap waktunya. Ini contohnya. Misalnya kita membuat suatu pekerjaan konstruksi, yang pertama pekerjaan persiapan, biayanya 550 juta, bobotnya 1,6%. Pekerjaan tanah dan pondasi, harga 5,6 juta, bobot 16,4%. Struktur beton 9,2 juta dengan bobot 26% dan seterusnya. Ini ada harga dan ada bobot. Ya. Pak, itu bobot ini dari mana? Gampang, 550.000 dibagi 34 juta, dapatnya ini. Nah, yang ini nih 9,227 dibagi 34,4, dapatnya 26%. Jadi persen ini merupakan nilai harga biaya setiap pekerjaan dibagi total biaya RAB. Lalu kita buat jadwalnya, ini bakal selesai dalam minggu keberapa? Minggu keberapa?
minggu keberapa, keberapa. Ini yang diperlukan bagi kita untuk membuat kurva S. Nah, oke. Selanjutnya, ya, selanjutnya pekerjaan ini dideploy, disebarkan ke dalam periode waktu. 1,6% selesai dalam seminggu, sudah selesai. 100%. 16,47% kita bagi, 30% di minggu kedua, 70% di minggu ketiga. Jadi 30% ini dari ini, 0,7 ini dari yang ini. Tolong dilihat ya, lihat mouse saya, pergerakan mouse saya dilihat. Kemudian pekerjaan struktur dan beton 26,9% kita bagi dalam 2 minggu di mana masing-masing bobotnya setengah. Artinya minggu keempat berapa persen? Minggu keempat 26% kali 0,5. Minggu kelimanya 26% kali 0,5. Terus juga untuk pekerjaan dinding 10,73% dibagi dalam 2 minggu dengan bobot yang sama. Artinya setiap minggu adalah 10,73 kali setengahnya. Minggu ke-6 juga 10,73% kali setengahnya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, lalu ini ada grafik S, kurva S yang sifatnya kumulatif. Kita lihat kumulatif rencana 1,6, minggu pertama 1,6. Kumulatif rencana yang ininya adalah 4,9. 4,9. Nah, kok di sini 6,4. Ini tambah ini, jadinya ini. 4,9 tambah 1,6, jadi 6,54. 6,54 tambah 11,5 jadi 18. 18 tambah 13. Jadi yang bawah ini adalah kumulatif. Grafik ini adalah grafik kumulatif. Kita lihat ya. 1%, ini 6%, ini 8%, terus sampai dengan 100% sampai ke atas. Ini persentasenya 180. Itulah cara membuat kurva S. Oke, saya berikan tugas dan dikumpulkan dalam tempo 1 minggu pada saat kuliah yang akan datang. Buatlah kurva S menggunakan Microsoft Excel, boleh, silahkan nanti Anda lihat. Anda bisa buka di website, di internet, atau di YouTube bagaimana cara membuat kurva S menggunakan Excel. Karena tugas ini saya minta Anda membuat tabelnya, lalu ada kurvanya. Cari studi kasusnya. Silakan Anda mencari studi kasus. Kita harus proyek konstruksi. Silakan Anda cari studi kasusnya. Anda buat studi kasusnya, hitung biayanya, buat Gantt chart-nya, buat tabel seperti ini sampai jadi kurva S. Kemudian Anda kerjakan itu semua dan kirimkan kepada saya dalam bentuk PDF yang merupakan hasil dari PowerPoint yang sudah dirubah bentuknya. Tapi waktu mengerjakan saya sih harapan Anda bekerja dengan Microsoft Excel, Anda masukkan dalam PowerPoint lalu di-convert menjadi PDF. Kumpulkan kepada saya tidak lebih dari 10 slide. Halaman pertama untuk nama dan kelompok kecil bukan kelompok kelas. Silakan dikirimkan pada saat kuliah minggu depan via grup WhatsApp. Oke. Nah, tadi ini sudah ya. Contoh yang lain lagi. Kalau misalnya pekerjaan ini kita uraikan dalam beberapa minggu, ya kita jabarkan yang tadinya 0,5 menjadi seperti ini. Ya, menjadi seperti ini. Bentuknya jadi seperti ini kurva S-nya. Pada prinsipnya sama. Ya. Nah, oke, kita lihat sekarang. Nah, pada umumnya kurva S pada proyek-proyek yang ada, biasanya konstruksi, dibuat sekedarnya saja. Tidak berdasarkan cara-cara dan langkah-langkah yang benar. Seharusnya kurva S ini dibuat dari mulai penyusunan RAB dan pembuatan jadwal yang realistis dengan software. Software apa yang bisa digunakan? Excel atau Microsoft Project. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Ini contohnya, nanti silakan Anda cermati. Contoh ini, kemudian ada Gantt chart ini kemudian kebetulan dibuat dengan Microsoft Project. Oh ya, pada pertemuan terakhir besok saya akan sampaikan user manual untuk Microsoft Project. Ini bentuk kurva S-nya. Nah, kemudian kita bisa melakukan tracking. Ya. Tracking ini apa? Pelacakan untuk membandingkan antara jadwal rencana dan proses proyek aktual. Ya. Misalnya seperti ini.
bagaimana. Nah, nanti silakan Anda tugasnya dicoba ya, dibuat, kumpulkan pada saat kuliah. Nah, silakan Anda cermati dulu video ini, lalu silakan Anda menanyakan hal-hal yang kurang paham melalui grup WhatsApp. Kiranya sekian dulu kuliah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.